Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Talkroom berjumpa lagi dengan narasumber yang sama, ya Bung Ilham, ya Bung ya. Tapi kayaknya nih pembahasannya nggak sama. Oh iya, Agak-agak berat sedikit nih pembahasannya. Karena gini Bung Ilham. Jadi ketika kita kan Aceh ini ya, lagi trending pembahasan di nasional, dikarenakan ada kabupaten di Aceh yaitu Birun kalau nggak salah aku yang menolak pengungsi Rohingya yang mau menepi di pantai Birun ditolak, lalu mereka singgah di Aceh Utara diterima, dikasih makan, habis itu mereka didorong kembali ke pantai untuk keluar dari Aceh. Nah ini kan sempat digelinding dalam media berita nasional begitu kurangnya empati kita terhadap keadaan pengungsi Rohingya yang coba masuk ke Aceh. Di balik itu, Bung, kita pernah ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya ada hal lain nih di balik kedatangan orang Rohingya ini. iya benar. Nah, sehingga karena saya belum pernah pengalaman hadapan langsung dengan mereka sebagai relawan kah waktu itu kita nggak pernah nih. Nah, Bung kan pernah nih. Ya, Sebenarnya kira-kira menurut Bung indikasi kenapa sih mereka tuh kemarin sampai ditolak tuh masuk ke Aceh? oke ya. Makasih ya Bu Didia. Siap. Ini terhormat sekali nih bisa diundang hadir bahas mengenai isu yang lagi Trending. trending dan hangat lah ya, Iya. nasional terkait pengungsi Rohingya. Kebetulan di 2015 ya, 2015 ke 2016 itu aku juga termasuk ngurusin asylum seeker, refugees, pengungsi Rohingya. Nah itu juga artinya punya beragam pengalaman ya dalam mengurus mereka itu karena pada dasarnya kan sejak 2011. Ya, Sejak sejak 2011. 2011 mereka mulai hadir ke Aceh, kemudian puncaknya itu di 2015. Di 2015 kebetulan waktu itu ikut narik juga dari Pantai Juluk. Iya, iya. Dari tengah laut, kebetulan waktu itu saya dihubungi sama kontributor Net TV. Yuk kalau mau ngelihat manusia perahu yang lagi trending juga waktu itu kan. Nah, karena kan mereka datang dengan gelombang besar dan enggak di satu tempat ya, sampai ada di Pangkalan Brandan, di Kuala Simpang dan sebagainya. Sehingga akhirnya ada beberapa titik Rohingya ini yang mendarat di Indonesia khususnya di Aceh dan Sumatera Utara itu dikumpulkan di berbagai tempat di Aceh seperti di Pelabuhan Kuala Langsa, Ya. di ex pabrik Petras Birim Bayun, Aceh Timur. kemudian di BLK Aceh Utara yang ada di Blangado. Iya. Kemudian sampai mereka itu di sebelahnya itu dibuatkan shelter, tempat huntara ya, hunian sementara oleh salah satu lembaga kemanusiaan juga waktu itu. Jadi kalau sepengalaman saya nih, mereka nih sebenarnya hadir kemari itu kalau dari sisi humanity-nya, human-nya mungkin oke. Artinya mereka mengungsi karena berinisiatif untuk mencoba menyelamatkan diri. Iya, karena ada konflik Ya, konflik agama ya. Memang genosida waktu itu di Myanmar genosida katanya. antara Islam dengan Buddha, Iya. karena memang mayoritas di sana. Tetapi ini juga jadi timbul pertanyaan, kenapa sih harus Aceh ya di 2015 itu. Jadi memang ada sekitar 400-an lebih waktu itu karena mereka ini campur waktu itu. Nah, tugas kita itu juga termasuk di awal-awal melakukan pendataan mana yang asli Rohingya. dari Myanmar, Rohingya, mana yang dari Bangladesh. Gitu. Jadi mereka ini campur gitu, makanya susah. Bahkan ada beberapa orang itu yang bawa identitas, kalau apa di sini KTP ya. Iya, KTP kalau kita. KTP dari sana gitu. Ya tentu kita nggak bisa baca kan, kita nggak bisa baca apa tulisannya, apa keterangan di KTP itu. Gitu. Jadi ini sih sebenarnya jadi pertanyaan besar juga, kenapa sih kok harus ke Aceh kan? Iya, Gitu. iya. Apakah memang sudah ada yang menyetir, sudah ada yang men-setting dan sebagainya? Karena kan kalau dilihat lebih dalam, sepengalaman saya juga memang ada indikasi TPPO di situ. TPPO. Tindak pidana penjualan orang ya, atau human trafficking di situ. Kenapa nih bisa ngomong kayak gitu gitu?
Artinya kalau memang beneran nih pengungsi, kalau memang ini ngapain harus kabur, Iya, 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 iya. ngapain harus lari Iya, iya. setelah ditampung, diberikan apa ya, diberikan kehidupan yang Iya. layak. Bahkan kita tuh sampai nyediain lahan untuk berkebun. Mhm. Kita nyediakan sekolah nih untuk anak-anaknya. Artinya kita latih juga para pengungsi ini untuk Keterampilan. keterampilan, soft skill dan sebagainya, termasuk juga di bidang olahraga. Lalu kenapa harus lari? Ini jadi pertanyaan, timbul indikasi-indikasi bahwasanya memang mereka itu nggak beneran sebenarnya pengungsi. Itu kalau dari sisi pandangan yang lain ya. Mungkin kalau dari sisi humanity-nya ya kita apa ya, kita bersimpatik lah atas apa yang menimpa mereka. Terlepas yang hadir di sini itu beneran pengungsi konflik atau tidak gitu. Artinya memang dengan keadaan yang memang kita lihat seperti pernyataan Sekjen PBB waktu itu, bahwa etnis Rohingya ini adalah etnis yang paling teraniaya di dunia. Makanya belakangan juga banyak ketemu kuburan-kuburan massal di perbatasan antara Malaysia dengan Thailand, sampai 300 jenazah kerangka-kerangka manusia yang udah enggak dikenali lagi identitasnya. Jadi hal-hal seperti ini yang jadi timbul polemik atau dinamika khususnya di kita nih, di masyarakat Aceh. Nah, mengingat menimbang mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Iya, ketika saat pertama menerima kedatangan Iya, mereka waktu betul, itu. betul. Mungkin Bung Didi juga kan tahu ya, Tahu. waktu di sini Di Langsa, di Kuala Langsa. Pelabuhan Kuala Langsa. Artinya memang banyak juga kasus-kasus atau masalah yang ditimbulkan dari refugees ini atau pengungsi ini. Yang paling ini tuh termasuk pelecehan seksual ya, pelecehan seksual, tindakan asusila, Iya. sama nakes waktu itu. Nakes yang sedang memberikan pemeriksaan kesehatan, pelayanan kesehatan, kemudian dilakukan upaya percobaan pencabulan atau tindakan asusila. Jadi hal-hal ini yang memantik, mungkin hal-hal yang seperti ini itu yang menjadi pemantik bagi masyarakat Aceh lainnya untuk menolak kehadiran Rohingya hari ini. Berarti secara nggak langsung kalau kita lihat kasus yang terjadi di Langsa terhadap tenaga kesehatan waktu itu, ini juga bisa jadi terjadi di Aceh Utara kala itu. Iya. Dan terjadi di daerah-daerah yang juga menampung pengungsi Rohingya nih, dan Bangladesh saat itu yang ditampung dengan senang hati malahan. Benar-benar. Malah mereka ada kalau nggak salah waktu itu juga ada masyarakat Aceh malah mau swasembada sendiri nih menampung pengungsi karena pemerintah waktu itu sudah mulai angkat bendera nih dengan keberadaan mereka. Nah, akhirnya terjadi hal-hal demikian ya. Nah, kalau kita tarik-tarik ke belakang nih, di 2011, 2015 dan sekarang, ini Aceh ini kayak udah ada data di mereka ini adalah tempat yang memang sudah kayak ada apa ya? Maps-nya ini kayak terarah nih mereka. Ya. Makanya tadi saya sampaikan bisa jadi ada indikasi TPPO di situ, human trafficking. Karena kalau waktu itu saya pernah nemanin kawan-kawan advokat dari PAHAM ya, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Waktu itu saya temani kebetulan ke beberapa titik pengungsian, baik yang ada di Langsa, Jatipur maupun di Aceh Utara. Jadi ada beberapa fakta itu yang timbul bahwasanya Indonesia atau Aceh ini memang bukan tujuan mereka. Sebenarnya itu bukan tujuan asli mereka. Mereka itu tujuannya ke Malaysia. Karena memang banyak mungkin keluarga-keluarganya, kerabat, saudara, teman, dan sebagainya itu yang sudah duluan ke sana dan menetap. Nah, tetapi oleh Angkatan Kepolisian Laut Malaysia, mereka itu ditolak kembali ke laut. Itu yang kalau di 2015 ya. Kalau 2015 kemarin. 2015. Artinya mesin kapalnya rusak, terombang-ambing, sehingga terdamparlah di sini di Aceh dan juga di beberapa tempat lainnya di Sumatera Utara seperti di Pangkalan Berandan dan Kuala Simpang ya, di perbatasan Aceh Sumatera Utara waktu itu. Nah itu jadi memang kalau dibilang seperti di Maps gini nih Bung Didi
Nomor handphone sendiri hafal nggak? Hafal. Hafal. Nomor handphone saya hafal nggak? Enggak. Atau nomor handphone ini nih, abang yang di depan nih. Enggak juga, satu pun enggak ada kopal. Mereka tuh kan nomornya. Tapi save kan? Iya, save di Android atau di HP kita. Ya, 12 digit loh. Umum ya, 12 digit itu umum. Mereka bisa ngafal itu 18 digit angka. Dan itu jumlahnya nggak satu. Nggak satu, bahkan bisa lebih dari 10. Iya, benar. Jadi di situ, apalagi keran, maaf mungkin, bantuan kemanusiaannya itu kan luar biasa Iya, waktu iya. itu. Apalagi dengan, ya seperti kita tahu lah kan, Aceh juga, orang kita di Aceh ini ada adat yang namanya pemulia jamek. Sangat memuliakan, apalagi itu seimam. Ya, memuliakan tamu dengan latar belakang kondisi seiman dan sebagainya. Itu di situ. Dan Jadi ini karena, mungkin sudah dipelajari oleh mereka, Bu. nah itu bisa jadi sih seperti itu. Berarti secara nggak langsung kita menduga Aceh ini cuma transit aja. Bisa jadi iya memang. Artinya memang tujuan mereka awal itu, seperti tadi saya sampaikan ya, setelah saya temani ini teman-teman dari advokat dari PAHAM, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah kita selidiki nih di lapangan, ternyata benar tujuannya itu bukan Indonesia atau Aceh, tetapi nomor satunya Malaysia, nomor duanya itu Australia. Cuma karena memang keadaan kapal, mesin dan sebagainya mengalami trouble, masalah di tengah laut, sehingga ya mau nggak mau terombang-ambing hingga terdamparlah di sini. Nah, yang sangat disayangkan ini adalah sikap mereka tadi ya, sikap mereka tadi setelah bisa dikatakan ditolong lah, Diterima. diterima dengan welcome, bahkan dengan sangat friendly dan familiar juga dengan tidak dianggap orang lain nih, tapi dianggap keluarga sendiri. Kemudian menimbulkan masalah-masalah yang seperti tadi udah Kita sampaikan tadi. Ya, makanya ini mungkin yang menjadi dasar pengalaman hari ini masyarakat Aceh itu melakukan penolakan besar-besaran. Makanya kan saya pribadi pun, ya, saya buka Facebook, saya buka Instagram, saya lihat tuh komen-komen macam-macam. Jadi komentar-komentar salah satu di dalam itu malah bukan sebaliknya apa yang kita bicarakan hari ini. Ya. Mereka mengatai nih kepala desa itu, mereka mengatai tuh warga di setempat kok nggak terima, mensyahara kedanyo, nanti kaum muslimin, patah hati nurani kedanyo. Nah, ini kan yang kita lihat dan saya juga termasuk yang tersugih, kok nggak diterima loh gitu loh. Iya. Nah akhirnya ketika kita buka ini semua, ini moga ini jadi sebuah informasi akurat karena aku juga pernah tahu informasi dan baca berita bahwasanya pernah ditangkap ya. Iya. Itu kalau nggak salah aku orang Longya lagi dinaikkan ke mobil. Ini baru-baru ini kan, baru beberapa hari yang lalu itu di perbatasan Aceh Timur Aceh Utara daerah Mandat. Itu ada 36 orang diangkut pakai dump truck mau dibawa ke Sumatera Utara. Hah? Mau dibawa ke Sumatera Utara, kemudian diberhentikan nih oleh polisi. Setelah dicek ternyata ada 36 orang di dalamnya. Nah di situ makanya tadi mungkin nih ya yang membuat masyarakat Aceh ini mungkin secara umum menjadi malas ataupun muak untuk menampung mereka lagi. Gitu. Artinya ya kalau kemari cuma buat transit doang atau cuma buat ini buat apa? Mungkin umumnya begitu hari ini. Makanya saya agak ketawa tuh baca berita di Aceh Utara. Mungkin kalau yang terkait komentar, iya itu saudara kita, kenapa kepala daerah setempat melakukan penolakan dan sebagainya. Iya. Komentar netizen tidak bisa kita larang, kan begitu. Artinya mungkin bisa jadi ya klasifikasinya itu nggak paham, nggak punya pengalaman, ikut-ikutan, atau ya yang penting komen aja dulu gitu. Artinya ini nggak bisa kita larang, kita ini kan. Karena saya termasuk bukan hanya di sini nangani Rohingya, tapi juga langsung ke Myanmarnya waktu itu di Rakhine State. Itu dia yang mau kita dengar nih, karena kita pernah ngobrol itu, men. Iya. Nah, kapasitas pengungsi ini bisa sampai kemari ini, mereka itu apa memang lepas begitu saja sehingga mereka naik kapal, mereka langsung bergerak di tengah lautan atau kayak mana sebenarnya? Keadaan Rohingya itu sendiri? Kalau di Rakhine State ya, itu ada green zone atau zona hijau dia.
di Cox's Bazar namanya, itu antara perbatasan Myanmar dengan Bangladesh. Nah itu hingga saat ini jadi tempat penampungan pengungsi yang paling besar khusus untuk Rohingya. Nah, tapi Rakhine State saya ke sana itu sekitar 10 hari waktu itu, langsung melihat di sana bagaimana keadaan mereka. Bahwasanya ya kalau dibilang konflik ya benar. Bahkan kalau kita pertama kali landing ke Myanmar itu nggak kelihatan kalau di sana itu lagi ada konflik. Hah? Nggak kelihatan kalau di ibu kota Myanmarnya itu di sana memang nggak kelihatan kayak ada konflik. Ada juga Rohingyanya di ibu kota negaranya, tapi memang ya normal pada umumnya. Beraktivitas biasa. Ya, jadi Rakhine State itu sebuah provinsi yang memang mayoritasnya ini orang Rohingya. Jadi kebetulan juga memang ketika ditanya kalau udah nama sukunya atau nama etnisnya itu Rohingya, mereka tuh otomatis Muslim. Makanya saya bilang ada banyak ada kemiripan lah dengan orang kita Aceh di sini. Nah, di situ kalau keadaan di sana itu memang bisa dibilang mustahil sih buat lari. Makanya kalau Bung Didi pelajarin ini, gimana mungkin bisa kabur, gimana mungkin bisa melarikan diri kalau kita tuh nggak punya pekerjaan. Sementara keterangan fakta-fakta yang timbul, mereka ini patungan buat nyewa agent supaya mereka itu bisa keluar. Keluar dari Myanmar. Nah, itu ada apa? Logikanya memang kalau daerah konflik itu kan memang ya putus sama sekali ya, termasuk mata pencarian, ekonomi, dan sebagainya. Lalu dari mana dapat uang untuk patungan ini tadi? Ya. Nah ini yang jadi timbul pertanyaan-pertanyaan besar di situ. Ada apa? Makanya kalau dilihat di Rakhine State yang spesifiknya itu berbatasan dia dengan Bangladesh, itu ya memang mirip-mirip mustahil karena memang keadaan yang di sana itu yang benar-benar dikatakan pengungsi. Yang saya lihat itu memang pengungsi. Itu ada anak gadis masih umur 10 tahun, 10 hingga 12 tahun itu udah ada yang nenteng bayi. Ketika kita tanya, where is your husband? Mana suami kamu? Dia cuma geleng doang, artinya memberi ide, memberi kode bahwasanya dia pun juga nggak tahu suaminya siapa. Nggak tahu dalam artian ya jadi korban pelecehan seksual ya dari tentara Myanmarnya sendiri, mengalami intimidasi, pelecehan seksual, tindakan asusila. Jadi memang kalau kondisinya memprihatinkan kalau yang di sana itu betul pengungsi Rohingya. Artinya memang ada yang bahkan yang tahan, yang kondisi mentalnya itu kuat, yaitu life must be go on, artinya hidupnya harus tetap berlanjut. Kalau yang nggak kuat sih pilihannya dua, kalau tidak mengalami gangguan jiwa, ya bunuh diri. Makanya kalau di sana itu memang beneran daerah konflik dan memang kondisi pengungsinya juga itu memprihatinkan. Nah, terlepas dari hal itu, kalau yang datang ke Aceh ini, Baru-baru ini. Nah ini yang mungkin masih menimbulkan tanda tanya ya, artinya abu-abu. Artinya beneran nggak ini Orang pengungsi Rohingya konflik, tadi yang merasa konflik tadi. atau ya memang Orang yang mengatasnamakan korban konflik. nah itu Sehingga mereka membawa seperti ya cari-cari kesempatan ya. Artinya kita perlu tahu nih antara Rohingya, Bangladesh, India, Sri Lanka. Sri Lanka, ini kan bisa dikatakan Satu rumpun yang dekat. Satu rumpun, makanya kan sulit karena yang pengalaman saya temui itu banyak mereka yang ternyata juga bisa bahasa Urdu. Nah ini berarti apa? Sementara kalau Bung Didi ngelihat langsung nih di sana di Rakhine State itu jangankan buat tadi udah saya sampaikan kan, artinya jangankan untuk pencarian, bahkan pendidikan juga Ya memang tidak ada sama sekali. akses kesehatan juga mereka nggak dapat. Makanya kenapa bisa terjadi seperti itu kan karena memang mereka ini sudah tidak diakui oleh negaranya. Artinya hak-hak mereka ini sebagai warga negara dicabut ya. Ya berarti ketika hak sebagai warga negara itu dicabut,
ya otomatis mengikuti hak-hak lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ya, hal-hal seperti ini yang memang menjadi masalah pokok kalau mau kita runut ke lokasi asli tempat Di terjadinya mana konflik pengungsi itu. Rohingya itu ada dan Ya. mereka diungsikan di sana. Makanya waktu itu pemerintah Aceh melalui wakil gubernur saat itu yang menjabat, Bapak Mujakir Manap juga pernah menyampaikan kan, artinya kalau memang nggak ada daerah yang mau menampung, silakan biarkan aja Aceh yang menjadi atau Aceh yang akan menampung mereka. Bahkan sempat juga kan itu mau disediakan apa namanya? Sebuah lahan. Sebuah lahan bahkan pulau di daerah Singkil kalau saya nggak salah itu. Ya memang pulaunya itu biar khusus buat mereka. Ini kan sebenarnya dari sisi empati dan sisi prinsip humanity-nya tadi, kemanusiaan. Cukup tinggi sebenarnya. Aceh ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Aceh cukup tinggi dan saya rasa udah menjalankan tugasnya tadi lah untuk memanusiakan manusia tadi. Iya. Nah, itu karena prinsip utama kemanusiaan adalah memanusiakan manusia tadi. Saya rasa masyarakat Aceh sudah melakukan itu, sudah memenuhi itu, tetapi Dengan mungkin segala hal ya, yang dengan terjadi, segala hal yang dan terjadi. terkuak pelan-pelan. Nah itu Akhirnya terjawab. bahkan ini loh, kalau ngelihat itu di Payapelawi di Bayun itu saya pernah dihubungi sama masyarakatnya, Bang tolong kemari, ini kami semalam nangkep orang dari Sumatera Utara mau bawa kabur orang Rohingya. Duh. Itu saya masih punya fotonya, cuma di ini udah saya pindahin jadi arsip ya, artinya memang mobil Avanza itu udah dibalik, udah dimasang. Supirnya lari, Rohingyanya sempat ada yang ditangkap dan ada yang nggak sempat lagi ditangkap, kabur lah. Makanya semakin logis dan masuk akal dengan apa yang diberikan oleh masyarakat Aceh ketika perdana mereka kemarin. Ya. Dan apa yang mereka rasakan dan impact yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan kehadiran orang Rohingya, maka terjawab apa yang terjadi kemarin. Benar. Dan akhirnya saya ya, mantap Birin, mantap Aceh Utara. Mungkin itulah maka ini alhamdulillah Bung Ilham bisa menyisihkan waktu secepat mungkin karena ini keresahan talkroom ya bersama rekan-rekan pingin segera berbincang tentang perkara Rohingya ini. Kenapa sih Aceh tiba-tiba berubah? Yang saat itu menjamu, saat sekarang tidak. Semalam itu jam berapa ya? Sekitaran jam 3 atau setengah 4 kebetulan. Saya lihat ada yang nge-live tuh di TikTok. Bahkan semalam itu ada sekitaran 200-an lebih kalau nggak salah. Yang baru terdampar lagi di pantai Ujung Karung, Sabang. Berarti hari ini udah ada Sabang, PD, kemudian Aceh Besar, Aceh Utara, Birun. Sudah ada 5 daerah. Nah ini secara langsung kita mau bilang Langsa siap-siap. Ya. Karena indikasinya tuh indikasi Langsa harus siap-siap. Ya Langsa kan termasuk dekat dengan daerah Malaysia, pantai dan Malaysia. Artinya perairan kita, laut kita juga Teluk Langsa itu kan masih terbuka ya untuk jalur internasional kendaraan transportasi laut tadi. Nah itu jadi warning. Iya. Yang kedua siap-siap. Yang kedua juga pemerintah Kota Langsa juga kan sempat mengeluarkan statement tuh terkait kedatangan Rohingya beberapa waktu lalu yang ada di Birun ya, yang sempat mereka itu menyarankan, memberikan saran untuk ya segera dipindahkan lah, dan mereka meminta pemerintah Kota Langsa untuk menampung. Tapi pemerintah Kota Langsa juga ya keberatan dengan permintaan itu dengan alasan yang memang tidak memiliki tempat yang pas untuk menampung mereka. Nah, di sini kan sebenarnya yang perlu kita harapkan untuk gerak cepat dalam hal ini penanganan pengungsi, karena pengungsi internasional ya. Pengungsi internasional kalau saya tidak salah itu Konvensi Jenewa, Indonesia tidak memiliki hak untuk menampung pengungsi internasional.
salah satunya Konvensi Jenewa tahun 1962. Indonesia Bukanlah negara yang bukanlah memiliki negara hak yang memiliki hak untuk menampung pengungsi internasional. Nah, berarti ini kan sudah menjadi perhatian UNHCR ya, United Nations High Commission for Refugees tadi, dan juga lembaga sejenisnya seperti IOM, International Organization of Migration. Nah, ini seharusnya yang menjadi perhatian, Iya. perhatian dan butuh tindakan cepat, respon cepat. Agar apa? Kita jangan sampai ini loh, jangan sampai yang kita khawatirkan itu adalah tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran manusia. Artinya hari ini dengan kondisi Aceh yang sedang hangat-hangatnya terkait isu Rohingya ini, penolakan besar-besaran dengan apa ya, dengan kedatangan mereka gitu. Artinya jangan sampai timbul tindakan-tindakan di luar batas tadi, katakanlah mungkin penyerangan, penolakan besar-besaran, demo dan sebagainya, mungkin itu. Walaupun hari ini kita sama-sama tahu bahkan Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh melalui ketuanya Tengku Cutlem, Tengku Lem Faisal itu sudah mengeluarkan himbauan agar Aceh itu bersedia menampung mereka demi alasan kemanusiaan. Ini menjadi polemik lain sebenarnya. Iya, betul. Artinya ya sama-sama kita tahu juga ya Aceh ini kan negerinya para ulama ya. Sementara pimpinan ulama sudah memberikan menghimbau itu, tetapi ya kembali lagi ke masyarakatnya bagaimana menyikapi yang berdampak langsung ini tadi. Saya rasa secara masyarakat yang prinsip, berdampak langsung. Iya. Secara prinsip humanity-nya, kemanusiaannya, masyarakat Aceh itu sudah memenuhi kriteria untuk menjadi orang yang menjamu, malah lebih baik malah memanusiakan manusia tadi. Oke, thank you Bung Ilham, ini amazing nih. Aku akhirnya puas dengan keresahan aku belakangan ini tentang ditolaknya mereka dan cukup viral di berita nasional. Dan akhirnya kita juga bisa dapat sebuah kesimpulan, ini warning juga untuk Langsa, yang dimana garis pantainya juga sangat-sangat dekat ya, di Selat Malaka malahan, jalur lintas, dan ini cukup menjadi PR bagi Kota Langsa dan Aceh pada umumnya malahan. Thank you Bung Ilham, mungkin di lain kesempatan kalau ada isu-isu kayak gini nih bolehlah ada waktu lagi nih ya. Siap. Banyak fakta yang bisa kita bicarakan di sini. Atas waktu dan tempatnya aku ucapin terima kasih. Kita di Talk Room dan bersama Bung Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.